Kalau memang ada keburukan di depan mata kita, ya, maka rubah dengan power kita, enggak kuat dengan lisan kita, enggak kuat juga tuh orang masih ngobrolin orang lain dengan hati kita. Doain tuh orang biar dapat hidayah. Enggak kuat juga, diam, nggak usah ngumpul lagi. Ngumpul juga nggak enak Pak Ustadz. Hidup jangan merasa nggak enak. Masa masuk neraka nggak enak? Emang nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Saya ingatkan, tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu, tanggal 10 Juli. Berarti nanti dari tanggal 1 Juli Bapak Ibu semuanya siap-siap isi hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, amal soleh itu bukan cuma puasa. Silakan yang mau banyakin zikir, yang banyakin sholawat, silakan sholawat. Ya, yang mau perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Yang mau puasa, yang mau sodakoh, silakan. Mana yang bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Jelas Bang ya? Ya, itu saya ingatkan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam hari ini meskipun mungkin pernah saya berikan informasi ini, tapi tetap saya berikan informasi ini. Karena yang saya lihat Pak RT khususnya di masyarakat kita itu bukan cuma di sini Bu, saya mohon maaf, bukan cuma di sini, tapi di seluruh wilayah. Ini sudah mulai ada mode seperti zaman jahiliyah. Nabi itu ketika melihat kejadian ini Pak, itu mengingatkan, iyyakum wal julusa 'alal turuqat. Iyakum, berhati-hatilah kalian. Wal julusa, atas duduk-duduk di pinggir jalan. Ini saya ingatkan lagi. Karena apa? Sekarang itu Pak, itu sinetron yang ada di TV itu sekarang sudah ada di sekitar kita. Dunia terbalik. Kalau dulu yang ngerumpi identik dengan ibu-ibu. Sekarang Pak RT boleh keliling, yang ngerumpi sekarang bapak. Apalagi semenjak enggak jadinya pemilihan RW nih. Ya. Suami ibu tuh pada ngumpul sekarang. Bu, kadang-kadang saya tertawa. Allah sudah ciptakan kita itu berbangsa, bersuku untuk saling kenal. Jadi udah jangan ngelompok lagi hidupnya. Sekarang yang kita lihat nih Pak RT lebih tahu, banyak kelompok-kelompok. Ini kelompoknya ini Hello Kitty, ini kelompoknya Doraemon, beda-beda. Padahal bapak tuh pada bikin nama-namanya sendiri. Pak, dari kumpul-kumpul ini apa yang terjadi? Dan benar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati kamu kalau duduk pinggir jalan. Kenapa saya sebut pinggir jalan? Karena mereka berkumpulnya itu di pos-pos. Di RT 5 aja, di RT saya itu berapa pos itu? Saya bukan ghibah, bukan nih, tapi saya menceritakan kenyataan. Saya nggak mau hoax. Kenapa di pinggir jalan? Karena pos itu kan beradanya di pinggir, nggak mungkin Pak RT bikin di tengah jalan. Dan ini masuk kepada ultimatum Rasulullah, hati-hati kamu dengan duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa Bu? Karena dengan sebab kita duduk di pinggir jalan, akhirnya timbul menceritakan keburukan orang lain. Apalagi ada pemilihan RW. Oh, pendukung ini menjelekkan calon itu, pendukung itu menjelekkan calon ini. Ghibah itu. Saya berkata keras di sini. Mudah-mudahan kita sering bisa menasihati. Kita sering bicara ghibah, jangan ghibah. Apa itu ghibah? Nah, sekarang apa itu ghibah? Definisi ghibah diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi tanya kepada sahabat, ya, tolong dengarkan santri. Waktu itu Nabi tanya kepada sahabat,
atadruna mal ghibah? Wahai sahabat, tahukah engkau apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasulu a'lam. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ghibah, al-ghibah zikruka akhaka bima yakruh. Ghibah itu zikruka, engkau menceritakan akhaka, saudaramu, bima yakruh, apa-apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Kalau Pak Mukhtar menceritakan sesuatu kepada menceritakan saudara kita, nih tetangga kita, terus sekiranya kita cerita di depan dia nggak suka, berarti itu keburukan apa kebaikan? Keburukan. Maka secara garis besar, ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Konsekuensinya apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, afa araita in kana fi akhihi ma'akulu. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Tolong dicermati ini. Bagaimana menurut engkau apabila saudaraku yang aku ceritakan itu sesuai dengan apa yang aku ucapkan? Jadi benar nih. Kalau dia buruk, kebenarannya benar. Buruknya itu benar. Kalau benar. Maka kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Apabila benar apa yang engkau ucapkan, maka engkau telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Apabila apa yang engkau ucapkan tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Ibu bisa tarik kesimpulan, menceritakan keburukan orang lain itu tidak ada baiknya. Benar apa yang kita ceritakan tentang keburukannya, kita sudah menggunjing. Salah apa yang kita ucapkan tentang keburukannya, kita telah memfitnah. Apa hukum menggunjing? Apa hukum daripada menceritakan keburukan orang lain? Dalam Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum, kata Allah, apakah salah seorang dari kalian suka ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah wafat? Ditanya sama Allah, hei orang-orang yang suka menceritakan keburukan tetangga, engkau suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Allah jawab, fakarihtumuh, engkau pasti jijik. Jelas? Jadi Bu, kalau ada tetangga kita ngobrol, Pak RT, mengarah kepada menceritakan keburukan orang lain, kalau enggak bisa kita cegah, kita pindah. Tinggal. Kenapa? Siapa yang ikut mendengarkan, dia termasuk ghibah. Dosanya haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Haram. Sama aja kita makan bangke saudara kita yang mati. Dan ini yang paling serem, Ibu. Kalau ibu nyeritain keburukan tetangga, kadang-kadang ibu kan belanja tuh di warung. Saya tahu, saya sering ngantar istri saya. Saya kalau ngantar istri saya tuh sampai pojokan, yang lanjut istri saya ke warung. Dengar sampai telinga saya. Yang serem apa? Nih, ancaman Nabi. Iyyakum wal ghibah. Hati-hati kamu dengan menceritakan keburukan orang lain. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya menceritakan keburukan orang lain, tetangga, itu lebih besar dosanya daripada zina. Jadi ini bukan dalil untuk berzina ya. Oh, mendingan berzina dong daripada ngomongin orang gitu, bukan. Ya, tapi ngomongin orang ini dosanya lebih besar dari zina. Bu, saya tanya, kenapa dosa ngomongin orang lebih besar dari zina? Ini dijawab oleh Nabi. Innar rajulu qad yazni. Sesungguhnya seseorang yang berzina, wa yatubu, kemudian dia bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaih,
maka Allah terima tobatnya. Zina terus bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diterima tobatnya. Wa in sahibal ghibah, tetapi orang yang menceritakan keburukan orang lain, la yaghfiru lahu, enggak ada ampunan bagi dia, enggak ada maaf bagi dia dari Allah. Hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sampai yang digibahi, sampai yang diceritakan keburukannya memberikan maaf kepada dia. Berat enggak? Berat. Kita ngumpul nih Bu, ngumpul sama teman, terus nyeritain keburukan orang lain, kita tahu dosanya, terus Bapak mau tobat, harus temuin itu orang. Berani nggak? Berani nggak kira-kira? Temuin kalau kita udah gibahin dia, yang timbul berantem, dan kita nggak mau timbul perpecahan seperti itu. Maka hati-hati, dosa gibah ini lebih besar daripada zina. Kenapa? Karena nggak diampunin kalau yang nggak digibahin itu. Kasih maaf sama kita. Kelihatannya sepele kan Pak, ngobrol biasa sepele kan, tapi dosanya nauzubillah min dzalik. Jelas sekalian. Dan ketika Nabi Isra Mi'raj, nah ini gambaran kita ini nanti Pak di yaumil akhir nih, ancamannya nih. Dan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, di sini diceritakan, marartu lailata usriya bi ala qaumin, ketika aku berjalan melewati suatu kaum pada saat Isra wal Mi'raj, yahmisuna wujuhahum bi'adhafirihim, aku melihat satu kaum yang mereka mencakar wajahnya sendiri, mereka merobek wajahnya sendiri dengan kuku-kukunya. Maka kata Rasulullah, aku bertanya kepada malaikat Jibril, fakultu, aku bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka ya Jibril, yang mereka mencapik-capik wajahnya sendiri dengan kukunya? Karena malaikat Jibril menjawab, alladzina yaktabunan nas, mereka adalah orang yang suka menghibahi manusia. Mereka orang-orang yang mencakar wajahnya sendiri adalah orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Jelas Pak? Di dunia dosanya lebih besar daripada zina. Nanti ketika kita mati, kita akan diberikan hukuman, habis wajah kita dicapik-capik dengan kuku kita sendiri, dikembalikan oleh Allah, dicapik lagi dengan kuku kita, dikembalikan oleh Allah, begitu seterusnya. Siapa itu? Orang yang menceritakan keburukan orang lain. Jelas Pak? Maka jangan seneng kalau kalian udah besar nih, jangan terlalu seneng kalau misalnya kalian diminta bantuan untuk bikin pos ronda, ya. Kecuali pos ronda yang permanen ada pintunya, yang dibuka hanya untuk ketika ronda. Nah kalau pos ronda sekarang itu kan terbuka, kayak aula Pak. Siang dipakai ibu-ibu nunggu tukang sayur, ngomongin orang lagi. Malam dipakai bawa bapak ngopi, ngomongin orang lagi. Ini yang bikin dapat dosanya. Selama tuh pos ronda dipakai sebagai majlis ghibah, ceritain orang lain, kita dapat dosanya. Nih abang, Pak RT, silakan bikin pos ronda, tapi abang tanggung jawab. Bikin nggak Bang? Nggak ada. Di tempat Bang Yoso, Pak Yoso nggak ada. Bikin boleh, tapi kita harus berikan edukasi kepada masyarakat. Boleh tempat ini dipakai, kalau sampai ada menceritakan, kalau perlu ditulis tuh di pos ronda ya, silakan pakai pos ini untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat, tapi jangan menceritakan keburukan orang lain. Shadaqallahul azim. Begitu. Jelas ya? Kenapa Bang? Oh, pos rondanya udah dirubuhin. Cakep. 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 Bagus. Sendiri ya Bang? Kuat. Kuat. Betul. Nah, ini ya Umar bin Khattab zaman sekarang. Oh.
Ambil hadiah dulu. Tengah dengar. Masya Allah. Wih. Ya, cukup. Tersampaikan juga sudah curhatnya malam hari ini ya. Dari kemarin mau curhat dan warganya nyampe. Bu, nih bagus. Beliau ngelihat pos ronda dipakai buat ibu-ibu ngerumpi, dipakai buat bawa bapak ngerumpi, akhirnya dirubuhin. Cakep. Pohon mangga adem, di bawahnya buat pakai ibu-ibu ngumpul, ada yang nyari kutu macam-macam, dirubuhin juga. Ya, kalau memang kita dengerin, kalau memang kita nggak bisa ngasih pengarahan kepada warga kita untuk tidak melakukan ghibah, ibu, ghibah itu dosanya kan bukan cuma kita, Pak. Yang terjadi apa nanti? Perpecahan. Coba aja. Kalau sampai itu yang diomongin denger, ribut. Akhirnya keluar dari grup RT, besok masuk lagi, berantem lagi, keluar lagi, berantem lagi, begitu terus. Iya kan? Tuh, udah. Saya tahu. Karena saya sahabatnya. Oh, Bapak mah gak ada yang tahu, udah. Saya doang yang tahu. Udah ya, Bang? Jelas. Jadi ini patut ditiru. Jadi kalau dengar kan, kalau memang ada keburukan di depan mata kita, ya, maka rubah dengan power kita, dengan kekuatan kita. Enggak kuat dengan lisan kita. Enggak kuat juga tuh orang masih ngobrolin orang lain dengan hati kita. Doain ke orang biar dapat hidayah. Enggak kuat juga, diam. Enggak usah ngumpul lagi. Ngumpul juga enggak enak, Pak Ustaz. Hidup jangan merasa enggak enak. Masa masuk neraka enggak enak? Emang enggak enak. Tuh. Besok kita sama-sama ke rumah beliau ya. Kita ambil iktibar, ambil pelajaran besar dari beliau ke rumahnya. Ntar bekas-bekas pos rondanya bawa sini, dibikin di sini. Iya. Dah, ya. Bu, yang terakhir, terima kasih Pak Yoso ya sudah memberikan pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi. Bu, mudah-mudahan ini nggak terjadi tempat kita. Apalagi nanti masuk tanggal 1 Juli, jauhin, maksiat jauhin, ngomongin orang jauhin. Bu, terus gimana nih? Gimana nih caranya nih kalau kita udah terlanjur menceritakan keburukan orang lain? Bu, gimana kalau sudah terlanjur? Mau ngomong langsung malu. Masa ngomong, Bu Yuli, apa? Ngomongnya pertama santai, Bu Yuli, apa? Kemarin, tapi jangan marah ya. Enggak apa-apa. Saya ngomongin apa? Ngomongin keburukan. Tuh, lama-lama apa? Berantem. Berani nggak ngomong begitu? Kita minta maaf, nggak berani. Bu, caranya begini. Saya kasih solusi. Caranya, kalau sudah terlanjur menceritakan keburukan orang lain, yang pertama, ibu, bapak harus memuji orang yang pernah kita gibahi, di mana tempat kita gibahi orang itu. Misalnya Pak RT pernah ngomongin orang di pos ronda itu, maka besok sebagai penebus dosanya Pak RT harus kembali ke pos itu, tetapi bukan gibah lagi, memuji orang yang sudah digibah. Puji dia. Jelas RT. Lalu yang kedua, kita memuji dan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang digibahi di hadapan orang yang menggibahi. Misalnya gini, ketika kita ngibahin orang, terus ada yang denger, Bu, maka besok Pak RT harus kumpulkan orang-orang yang pernah denger Bapak pernah gibah orang itu. Terus Bapak harus memuji orang itu di hadapan teman-teman Bapak yang pernah dengar. Puji kebaikannya. Oh, ternyata saya salah ngomong kemarin. Dia ternyata orang yang baik, rajin menabung dan sebagainya. Jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, Bu, sebagai penebus dosa kita, kalau kita mau diampuni oleh Allah tanpa kita meminta maaf kepada orangnya, yaitu
doakan orang tersebut dan mohonkan ampun kepada Allah atas keburukan yang dilakukan oleh orang itu. Habis sholat, doain orang itu, ya Allah, saya sudah menceritakan keburukan fulan bin fulan, ya Allah. Kalau memang itu benar, ampuni kesalahannya, ya Allah. Maafkan kesalahannya, ya Allah. Terus sampai kita merasa bahwa dosa kita itu udah tertebus. Kalau masih ada ganjal, doain lagi. Begitu Pak, kira-kira. Nah, inilah Bu, kenapa malam hari ini saya sampaikan mengenai ghibah ini. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu sekarang seperti itu. Banyak orang-orang ngumpul yang ujung-ujungnya nyeritain keburukan orang lain. Lebih buruknya lagi, yang tadinya berteman jadi bermusuhan. Akhirnya Pak RT jadi repot. Udah ngurusin rumah tangganya repot, ngurusin orang lain repot. Makanya tuh pos ronda dirubuhin. Nggak apa-apa, bikin aja tulisan dakwah, nggak apa-apa. Dilarang menceritakan keburukan orang lain di pos ini. Begitu dakwah. Maka orang yang melakukan, ya akhirnya dia sadar, kita dapat pahala. Nggak sadar kita, pahala kita bertambah. Wallahu a'lam bishawab.